Haleluya, saudara, shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, pagi hari ini saya dapat kembali menjumpai Anda, menjumpai saudara di Ark of Worship Morning Devotion. Nah, pagi hari ini kita akan bersama-sama kembali mengikuti lanjutan dari apa yang kita sudah renungkan kemarin, masih di Keluaran pasal 32. Tetapi kita akan lanjutkan di ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Nanti saudara Adi akan bantu kita membacakan bagian ini. Saya berdoa ini akan memberkati kita. Kita akan lihat kontradiksi yang menarik untuk kita perhatikan. Tetapi inilah realita hidup dalam kehidupan kita. Tapi sebelum ayat ini dibaca, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk berkat-Mu semalam. Kami mengucap syukur untuk istirahat kami. Dan kiranya Tuhan memberkati kami sepanjang hari ini dalam anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati perenungan ini. Roh Kudus singkapkan dengan hikmat ilahi. Kami mau tangkap pesan Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Keluaran pasal 32 ayat 15 sampai ayat 20. Silakan adik. Keluaran 32 ayat 15 sampai 20. Setelah itu berpalinglah Musa, lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya. Loh-loh yang tertulis pada kedua sisinya bertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah dan tulisan itu ialah tulisan Allah. Ditukik pada loh-loh itu. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, "Ada bunyi sorak peperangan, kedengaran di perkemahan." Tetapi Musa menjawab, "Bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan, bunyi orang menyanyi berbalas-balasan, itulah yang kudengar." Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya lah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus. Kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Saudara, pernahkah saudara mendengar orang berkata begini, sabar, sabar, begitu ya, kepada orang lain. Ketika orang itu marah, sabar, itu istrimu sendiri loh. Sabar, itu suamimu sendiri loh. Sabar, itu anak-anakmu, anak-anak kandungmu sendiri loh, gitu ya. Sabar, sabar. Kamu sudah memilih dia jadi istrimu. Sabar, engkau sudah memilih dia jadi suamimu loh. Engkau sudah bertahan sampai sekian puluh tahun jadi suaminya, jadi istrinya. Itu anakmu sendiri, jangan kau hajar seperti itu. Saudara sering saudara dengar begitu, menasihati orang lain sabar, 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 gitu ya. Bahasa Chinese-nya itu 30.000, saudara. Saban, 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 saban. 30.000. Pernah saudara, tapi diri saudara sendiri tidak sabar. Diri saudara sendiri adalah orang yang paling tidak sabar. Saudara bisa menasihati orang sabar, 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 ya. Sampai namanya saja sabar, ya. Tapi orang yang menasihati sendiri itu tidak sesabar ketika dia menasihati orang lain. Dia jauh lebih pemarah dibandingkan orang yang dia nasihati. Ternyata dia adalah orang yang emosional, murka, jauh lebih parah dibandingkan orang yang dinasihati. Dan realita itu ada pada diri Musa. Saudara tahu ya, orang yang paling dikenal Allah lemah lembut hatinya, tapi dia orang yang paling tidak sabar. Dia berkata kepada Allah, jangan marah, sabar,
hendaklah engkau panjang sabar. Tetapi dalam perjalanan turun, orang Jawa bilang hatinya berdedek, saudara. Apa deh kalau orang Jakarta bilang deh? Hatinya sudah berdedek, penuh dengan emosi, marah, nahan marah. Jadi pulang dari kerja itu udah marah. Ntar kalau ketemu anak gua nih, gua tempeleng nih. Apa istilahnya? Tahu nggak? Enggak tahu. Orang Jawa bilang berdedek hatinya. Wih, apa itu? Ya itulah, saudara tahu yang saya maksud. Dia sudah menyimpan itu sejak dia turun, saudara. Bersama dengan Yosua, dengan 2 loh batu. Jalannya mungkin cepat. Dia berdiam diri tanpa bicara dengan Yosua. Dia turun sambil menyimpan. Nah ini dia ya, berdedeknya. Nyimpan amarah. Sampai Yosua berkata, mungkin dia panggil Tuhan. Tuhan, di bawah kita dengar mereka bernyanyi. Mereka sedang menari-nari. Apakah itu lagu kemenangan? Apakah itu lagu kekalahan? Musa berkata, bukan. Itu bukan lagu kemenangan. Itu juga bukan lagu kekalahan. Bukan nyanyian seperti nyanyian kemenangan atau nyanyian kekalahan. Bukan tarian-tarian kemenangan atau tarian kekalahan. Tapi itu mereka saling berbalas-balas. Mungkin ngomongnya sambil ketus kepada Yosua. Mungkin ngomongnya sambil nyolot kepada Yosua. Karena menahan amarah, berdedek hatinya. Nggak ketemu di menahan amarah. Menyimpan amarah. Saudara bayangkan ya. Turun dari 2.300 meter di atas permukaan laut. Jalan sambil tahan amarah, saudara. Padahal baru saja dia berkata kepada Tuhan, sabar, sabar Tuhan, mereka umatmu. Apa kata dunia nanti? Begitu nasihatnya. Sama seperti kita menasihati orang lain. Tapi kita adalah orang yang paling tidak sabar. Termasuk Musa ini. Turun dari 2.300 meter di atas permukaan laut. Sambil menahan amarah. Sehingga ngomongnya nyolot. Ngomongnya ketus kepada Yosua. Sehingga ketika dia tiba di bawah kaki bukit itu. Lihat saudara ayat 19. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu. Dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari. Maka bangkitlah amarah Musa. Apakah bangkitnya pada saat itu? Tidak, saudara. Bangkitnya sudah sejak dia turun. Dia sudah tahu peristiwa di bawah. Tuhan sudah bicara dengan dia. Cuman Tuhan tidak berkata saja kepada Musa, sabar ya Sa, sabar ya Sa. Tidak, saudara. Tuhan biarkan Musa turun. Di atas dia sudah tahan amarahnya. Dan ketika dia melihat betul seperti yang disampaikan oleh Tuhan kepadanya, meledak amarahnya, saudara. Apa yang dia lakukan? Diambilnya anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api, digilingnya sampai halus, kemudian ditaburkan ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Wow. Kalau air campur kopi masih enak. Air campur gula masih enak. Ini gulanya bukan gula pasir. Ini kopinya bukan Arabica atau Robusta. Tapi ini isinya apa, Dik? Bubuk emas. Saudara, mereka diminta minum bubuk emas. Air dicampur dengan bubuk emas. Mati atau mati, Dik? Ada emas di dalam perut mereka. Wow. Ini saking marahnya Musa.
Saking marahnya Musa, anak lembu tuangan yang terbuat dari emas itu dibakar, saudara. Itu membutuhkan waktu yang lama, bukan? Dilumerkan, lalu digiling, ditumbuk sampai halus. Lalu kemudian dimasukkan ke dalam air, dan airnya disuruh minum bangsa Israel. Wow. Saudara, mana lebih kejam? Murka Allah atau murka manusia? Barusan saja Musa berkata kepada Tuhan, sabar ya Tuhan, mereka umat. Tapi sungguh ketika Musa melihat apa yang dilakukan oleh bangsa Israel, dia tahu, dia ngerti kenapa Tuhan marah. Dia baru sadar yang dilakukan oleh bangsanya, umatnya, yang dia pimpin sendiri adalah sesuatu yang sangat menjijikkan. Disgusting bahasa Inggrisnya. Sungguh-sungguh sangat tidak patut, saudara. Di satu sisi mereka menyembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi menggambarkan Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu dalam bentuk patung tuangan anak lembu emas. Wow, ini kan wrong way, saudara. Tapi inilah yang terjadi, saudara. Musa marah, dan marahnya sangat mengerikan sekali. Sadis, orang disuruh minum air dengan campuran bubuk emas. Kalau orang-orang suka batu, itu bubuk intan itu untuk gosok batu supaya kinclong seperti ini, saudara. Kinclong. Jadi batunya memancarkan cahaya. Bubuk emas, bubuk intan. Tapi ini bubuk emas, saudara. Wow. Luar biasa ya. Jadi kadang-kadang kita melihat kontradiksi, sifat yang sangat kontras sekali antara Allah dengan manusia. Kadang bahkan manusia bisa jauh lebih kejam, saudara. Yang memperlakukan manusia dengan sangat sadis. Di tengah-tengah amarahnya, di tengah-tengah murkanya. Oleh karena itu, saudara, sebelum saudara marah, berdoalah kepada Tuhan. Tanya kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku katakan kepada istriku? Apa yang harus aku katakan kepada suamiku? Supaya amarahku ini reda. Supaya aku tidak emosi. Supaya aku tidak mengucapkan kata-kata yang buruk. Kata-kata yang menghancurkan. Kata-kata yang merusak. Apa yang saya harus katakan? Saudara, kalau saudara sebelum marah bisa berdoa kepada Tuhan, marahmu sudah bisa turun 60%, saudara. Dulu kalau saya marah dengan anak saya sekarang jangan marah sama anak saya. Kalau saya marah karena anak saya melakukan sesuatu yang menurut saya tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan, saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kira-kira apa yang saya harus ucapkan kepada anak saya supaya tidak salah mengucapkan, yang kemudian menjadi kutuk, yang kemudian menjadi kata-kata yang menyakitkan. Dan ketika saya berdoa, reda, saudara. Itu sama seperti api atau air panas dikasih es. Paling gak hangat lah. Kalau istilahnya Starbucks itu for kids. Kalau saya beli Starbucks, seringkali saya mengatakan, panas atau dingin Pak? For kids. Oke, katanya. Apa itu for kids, saudara? For kids adalah kopi, susu yang hangat, yang bisa diminum oleh anak pada saat yang sama. Karena dulu pernah ada dibuat kopi panas, langsung diminum. Waduh, locot, saudara. Tapi kalau saudara take away, saudara bisa bilang for kids. Sehingga saudara tidak tahu dalamnya panasnya seperti apa.
Tapi kalau for kids, saudara bisa langsung minum. Karena hangat, tidak panas. For kids. Saudara, hati kita ini tidak tahu ukuran emosinya. Oleh karena itu perlu kita berdoa kepada Tuhan. Minta hikmat Tuhan. Oleh karena itu jangan terburu-buru ambil keputusan, saudara. Oleh karena digerakkan oleh emosi, saudara. Emosi sesaat yang kalau saudara ambil keputusan pada saat itu, saudara akan menyesal. Seperti belajar seperti Tuhan, menyesalah sebelum bertindak, saudara. Coba perhatikan ayat yang ke 14, saudara. Dikatakan begini, dan menyesalah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Saudara, menyesalah terlebih dahulu sebelum bertindak. Jangan menyesal setelah bertindak. Musa tidak demikian. Dia bertindak, baru dia menyesal. Dia melampaui emosinya. Jadi kalau saudara marah dengan istri, menyesalah terlebih dahulu. Jangan menyesal kemudian. Kalau saudara marah dengan suami, menyesalah terlebih dahulu. Jangan menyesal setelah saudara bertindak. Dengan anak-anak juga sama. Menyesalah terlebih dahulu atas semua amarah, rancangan yang saudara sudah rancangkan sebelum saudara bertindak. Karena menyesal kemudian tiada gunanya. Baru saudara bisa bertindak dengan wise, dengan bijaksana. Menyesalah terlebih dahulu. Sebelum saudara bertindak terhadap anak-anak, menyesalah terlebih dahulu. Atas semua rancangan yang saudara sudah rancangkan ketika saudara sedang pulang ke rumah itu. Saudara sudah merangkai kata-kata, saudara sudah merangkai perbuatan, tindakan apa yang saudara buat. Menyesalah terhadap itu. Dan kiranya belas kasihan, kelembutan, kemurahan, itulah yang menguasai hati kita dan pikiran kita. Sehingga ketika saudara mengucapkan kepada anak saudara, adalah kata-kata yang baik, kata-kata yang memulihkan, kata-kata yang membuat mereka hidup kembali, bangkit kembali. Demikian juga dengan anak-anak terhadap orang tua. Hati-hati, menyesalah sebelum bertindak. Jangan menyesal setelah bertindak. Contoh misalnya, ketika saudara hajar anak saudara dengan besi, berpikirlah bahwa itu sakit. Berpikirlah bahwa itu akan merusak tubuhnya. Menyakiti daging dan kulitnya. Akan mengelupaskan kulitnya. Akan membengkakkan bagian yang dipukul. Sehingga ketika saudara berpikir begitu, saudara tidak jadi menghantamkan besinya kepada anak saudara. Menyesalah sebelum bertindak. Jangan sampai saudara sudah pukulkan, saudara bawa dia ke rumah sakit. Lalu kemudian saudara menyesal. Aduh, mama minta maaf. Aduh, papa minta maaf. Sebagainya. Menyesal kemudian tiada gunanya. Saya berdoa, saudara, kita belajar seperti Tuhan sabar. Demikian juga dengan kita. Seharusnya juga kita sabar dengan keluarga kita. Dengan istri atau suami yang mungkin sangat menyakiti hati saudara. Dengan anak-anak yang mungkin menyakiti hati saudara. Dengan orang tua yang mungkin menyakiti hati saudara. Belajar sabar. Belajar menerima mereka kembali seperti Tuhan menerima umatnya kembali. Demikianlah kita memperlakukan orang-orang sekitar kita. Jangan meminta orang lain sabar, tapi diri saudara sendiri tidak sabar. Demikian juga ketika saudara menghadapi orang banyak yang memiliki beraneka ragam karakter, watak terhadap bawahan yang bekerja dengan saudara, terhadap karyawan, terhadap siapapun. Belajarlah sabar dan menyesalah terlebih dahulu
untuk setiap rancangan rencana yang buruk yang sedang saudara rencanakan. Jangan menyesal setelah saudara bertindak. Saya berdoa tidak ada satupun di antara kita yang menyakiti pasangannya, yang menyakiti anak-anaknya, orang tuanya, atau orang-orang sekitarnya. Seperti yang dilakukan dalam tanda kutip oleh Musa. Orang diminta minum air yang dicampur dengan bubuk emas atau serbuk emas. Ini sangat menyakitkan. Dan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan kepada orang lain. Karena bisa saja orang itu mati. Bisa saja orang itu sakit, mengalami banyak komplikasi dan sebagainya. Mari kita belajar seperti Tuhan. Menyesal atas semua rancangan yang Dia rancangkan kepada umatnya. Demikian juga kita menyesal atas rancangan buruk, rancangan-rancangan yang tidak baik, yang kita rancangkan untuk istri, untuk suami, untuk anak-anak, untuk orang tua, atau untuk orang-orang sekitar kita. Belajar seperti Tuhan, panjang sabar. Amin. Amin. Sabarlah dengan apa yang sedang terhadapi. Pasti akan ada waktu di mana kita akan memenangkan semua pergumulan itu tanpa harus menyakiti, tanpa harus melukai orang lain. Amin. Tutup Alkitabmu, mari kita berdoa. Kami bersyukur, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mau belajar sabar seperti Tuhan sabar. Kiranya hati kami, pikiran kami, dan hidup kami dikuasai oleh roh kesabaran. Untuk kami boleh menjalani hari dengan kesabaran. Kami dikuasai oleh Roh Kudus yang mendatangkan hati yang sabar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan sepanjang hari ini dalam tangan anugerah Tuhan, dalam berkat rahmat Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, dalam anugerah Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pertolongan pimpinan dan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, selamat beraktivitas, selamat menikmati hari ini, dan jadilah orang yang sabar seperti Tuhan yang panjang sabar. You are blessed.